lebih mengerti lagi tentang kebenaran-Mu. Tuhan, berikan kami telinga seorang murid dan juga hati yang dilembutkan untuk menerima kebenaran firman. Seperti Maria yang duduk manis mendengarkan firman Tuhan, kami tidak mau salah mengerti tentang Engkau. Beri kami hikmat malifat yang dari surga, sehingga kami bisa mengakses rahasia kerajaan ilahi ini. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus ibadah di sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Roh-roh jahat, penguasa di udara yang coba mencuri firman-Mu, kami ikat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah Tuhan, berkarya Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Silakan duduk. Beri kemuliaan pada tim kita. Luar biasa. Ya, kita mulai. Hidup mengutamakan Kristus. Ini judul yang diberikan hamba gembala kalian. Saya memaknai ini, sebetulnya ini materi yang jujur sangat berat kalau dikhotbahkan di kebaktian umum ya. Kita berharap His Grace nanti sudah punya gedung, ya, punya gedung baru, punya waktu sendiri, bikin kelas, berikan pengajaran tentang kristologi ini. Ini sebetulnya satu materi kuliah di STT itu 1-2 SKS saja kurang bisa ya Pak ya. Masih kurang bisa mendapatkan, paling dapat kulitnya. Kalau benar mau dibongkar mah 3-4 SKS baru bisa itu. Ini tentang kristologi, mengutamakan Kristus. Ya, sebetulnya kalau kristologi ini sudah clear, dia Alkitab kita ini Al adalah besar, ya kan? Kitab adalah buku. Alkitab itu buku yang besar, di dalamnya ada 66 buku yang dijadikan kanoni jadi satu, ya kan? Dan penyelesaian pun kitab ini yang paling terlama, memakan hampir 1.800 tahun. PL membutuhkan 1.500 tahun, 3 abad kemudian di Konsili Nikea 300 kemudian baru dicampur 1.800. Dan ini buku Alkitab kita adalah buku terlaris di dunia yang tiap tahun ini dicetak bereksemplar terus. Nah, Kolose sendiri ini yang diberikan ayatnya oleh gembala itu sebetulnya adalah doktrin Tritunggal ada di situ. Di PB ya. Ini menyangkut doktrin Tritunggal di PB sebetulnya. Dan Tritunggal ini sebetulnya dari awal Tritunggal ini tidak tersurat, tapi tersirat. Tersirat tapi tidak tersurat. Sebetulnya para teolog aja yang coba membongkar bangkir soal Tritunggal, padahal sudah di awal-awal penciptaan kita sudah tahu. Ada Bapa, ada Roh Allah, ada firman di situ. Sudah clear di situ kan. Nah, kerancuan pemahaman atas kemanusiaan Yesus. Kita harus tahu dulu kalau yang sekarang kita akan eksposisi adalah Kolose 1 ya, pasal 15 yang perikopnya ada keutamaan Kristus. Di sini kita harus berbicara berarti yang tadi kita bilang ini materi kristologi sebetulnya kan. Nah, ini adalah surat Paulus kepada jemaat Kolose di abad 62. Di abad 62 Paulus sendiri tidak pernah ke Kolose. Itu ada di Asia Kecil, Asia Minor, dekat Laodikia. Dia sendiri belum pernah surat Kolose ditulis dari penjara di Roma dia. Diantarkan oleh Epapras. Ya. Karena di situ disinyalir ada pengajaran sesat yang mau dikolaborasi Kristus itu dengan kebudayaan filsafat Yunani. Paganisme, terus ada lagi sinkretisme, mau digabung jadi satu. Yesus sendiri
tidak bisa mereka terima sebagai. Jadi begini, Kolose ini sebetulnya ini adalah kitab apologet, Bapak Ibu. Apologet adalah di Kisah Para Rasul kita tahu mereka adalah rasul-rasul pertama yang benar-benar susah. Kenapa benar-benar susah? Mereka harus bisa memberikan pemahaman, penjabaran tentang siapa itu Kristus. Itu paling susah. Nah, kita ini hasilnya sebetulnya. Mereka ini adalah orang bilang pasukan ujung tombak yang pertama. Betul? Mereka harus bisa menjabarkan siapa itu Yesus. Orang Nazaret yang disalib itu. Dan ingat ya, Kristen itu bukan hal yang boleh dibanggakan. Kristen itu benar-benar sangat sebuah hinaan pada zaman itu. Zaman sekarang aja merasa Kristen ditato, wah ininya apa salib, semuanya salib, sampai semuanya badan ditato salib, bangga. Itu dulu mah hinaan Pak, Bu. Dibilang Kristen bukan sebuah banggaan karena pengikut orang yang Tuhannya disalibkan. Dan mereka harus bisa menjabarkan bahwa Yesus itu siapa Yesus sebenarnya. Ini paling sulit sebetulnya. Nah, apologia bahasa Yunaninya adalah apologia. Dan bahasa Yunani kunonya adalah apologemai. Ya. Berbicara sebagai balasan membela diri, itu artinya adalah pembelaan verbal formal, baik sebagai tanggapan terhadap tuduhan atau penuntutan di pengadilan. Jadi apologet itu harus memberikan konfirmasi. Kayak kita sekarang gini Pak. Kita kan Kristen kalau ditanya yang di luar sana, kok you bisa sembah Yesus, Tuhan yang nggak pakai kolor katanya kan, apa penyontai kolor terus nggak bisa mati. Kita kan harus memberikan konfirmasi, ya kan? Nah kita itu sebagai apologet, memberikan pemahaman konfirmasi bahwa ini loh Tuhan saya itu gini. Nah ini namanya apologet. Makanya ada apologet sekarang, ya kan? Lalu kita masuk ke rancuan pemahaman kemanusiaan Yesus. Di mana peran Yesus Kristus di dalam perjanjian lama? Di mana peran Kristus di dalam perjanjian baru? Jadi kan kalau kita sebelum menemukan perjanjian baru ini, kita harus melihat di perjanjian lama Yesus hadir nggak di situ? Nah, sekarang kita masuk ke dalam segini. Yesus melayani usia berapa dia disalibkan? 33-an ya. Berarti dia melayani kurang lebih disinyalir 3,5 tahun lebih ya. 3,5 tahun, tidak sampai 4 tahun. Di umur 30 dia dibaptis, ya kan? Setelah itu dia kan bersama dengan muridnya, lalu disalibkan, mati, lalu bangkit ke surga. Roh Kudus turun, ceritanya begitu kan? Lalu satu rasulnya dibuang di Pulau Patmos, siapa? Yohanes Rasul ya, bukan Yohanes Pembaptis. Dibuang di Pulau Patmos, lalu dia melihat apa? Kitab Apokalips, Wahyu. Dia melihat semua itu dan di situ ada kata yang sangat viral. Kira-kira kata apa di kitab Wahyu itu? Ada yang tahu? Alfa dan yang awal dan mari kita lihat ini ayat yang mendukung dari perjanjian lama. Dia kan viral dulu, Yesus di Wahyu. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Lalu berarti ini di kitab Old Testament, perjanjian lamanya. Berarti Yesus ada di PL. Betul? Siapa yang melakukan mengerjakan semuanya itu? Kita baca bersama-sama. Yesaya pasal 41 ayat 4. 3, 2, 1. Keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu dan bagi mereka yang terkemudian. Aku tetap dia juga. Lanjut ke Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Di Ulangan 32:39, lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak Allah.
Akulah yang mematikan dan menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang melepaskan dari tanganku. Dari sini kita sudah bisa lihat bahwa di kitab PL, lalu di kitab perjanjian barunya di mana? Sebetulnya di kitab perjanjian baru sudah clear. Tidak perlu diragukan lagi sebetulnya. Dari kitab Yohanes kita udah tahu pada mulanya firman, betul? Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan dari Dia. Tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dan ini yang paling kencang, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan ini adalah kuncinya, 14:6. Kata Yesus kepadanya, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Kitab Wahyu adalah apokalips, bahasa pertinggalnya nanti bisa sudah di copy keluar ya. Kalau memang mau bisa diminta untuk belajar lebih dalam, menggali lagi, karena saya tidak bisa memberikan terlalu panjang lebar, galiannya banyak. Jadi gali sendiri di rumah. Di sini sudah clear. Aku Alfa dan Omega, dan pemahaman eskatologi terdapat dalam Wahyu 1 ayat 7. Di sana digambarkan mengenai peristiwa kedatangan Kristus yang kedua, second coming. Itu eskatologi berbicara masa depan yang akan terjadi. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya amin. Kitab Wahyu dipengaruhi oleh pengertian kerajaan 1000 tahun. Sebelum adanya kerajaan 1000 tahun, pasti akan ada kesusahan yang besar. Tapi kesusahan tersebut akan hilang ketika Kristus mengalahkan sumber kesusahan itu. Banyak orang rancuh memahami Yesus. Jangankan di luar ya Pak ya. Kita yang di dalam aja susah mengerti kenapa bisa Yesus sendiri, mereka susah memahami kalau tidak benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus memahami Yesus. Itu jujur. Banyak dari kita susah memahami dan rancu memahami Yesus. Yesus dari bahasa Latin ialah Yesus. Bahasa Yunaninya Lesus. Merupakan helenisasi dari bahasa Ibrani Yehosua, atau bahasa Aramnya Yosua. Helenisasi adalah ketika terjadi pembuangan 70 tahun bangsa Israel, bangsa Yehuda 70 tahun ke Babel. Di situ terjadi helenisasi. Karena kenapa? Orang-orang yang berbahasa Ibrani setelah ke sana tidak bisa balik lagi, tidak bisa berbahasa Ibrani, mereka berbahasa Yunani. Itulah makanya muncul para Judaism, rabi-rabi yang berbahasa, karena mereka sudah tidak fasih. Misalnya gimana ya, bahasa daerah mereka sudah lama, karena satu generasi di situ mereka tidak bisa jangankan saya Pak, anak saya aja udah nggak bisa bahasa. Saya kan keturunan Hakka ya, keturunan Chinese. Saya masih menguasai Hakkanya. Saya bisa menguasai bahasa Mandarin, anak saya udah nggak bisa. Mereka kuasain malah bahasa Korea. Belajar dari, nggak tahu, kan beda bahasa tuh. Beda bahasa. Nah, dalam bahasa Ibrani nama Tuhan dieja Yod-He-Vav-He atau YHWH. Sama ketika kejadiannya di Musa yang lagi menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, lalu ada semak yang terbakar, tapi semaknya tidak terbakar tapi keluar api. Lalu Tuhan bilang, tanggalkan kasutmu Musa, tempat yang engkau pijak adalah kudus. Lalu apa perintah dari Yehova kepada dia? Kamu akan memimpin bangsamu, bangsa Israel, keluar dari perbudakan di Mesir. Betul? Lalu Musa berdalih dulu, Tuhan, saya itu tidak fasih. Oh tenang, ada Harun kakakmu katanya kan. Dia masih ngelak dulu pertama. Terus kalau ditanya, saya diutus oleh siapa? Ya kan? Nah Tuhan jawab, Eye Esher
eye. Sama. Akulah Tuhan. I am who I am. Bahasa Inggrisnya. Eye, asher eye. I am who I am. Akulah Tuhan. Kan gitu yang mengutus. Nah, dalam bahasa Yunani koin ini adalah Kristos, yang berarti diurapi. Ada terjemahan Mesias. Ini Yesus yang namanya bermacam-macam diterjemahkan. Kita sudah memahami bahwa Yesus sebutannya banyak. Dia adalah Alfa Omega, yang pertama, YHWH, nanti karena di sini adalah bahasa yang sangat kudus. Ingat, orang Yahudi, Yudaism asli, Yahudi Ortodoks. Kalau ketemu kata Taurat Musa ada YHWH, mereka akan secara otomatis memplesetkan menjadi Elohim Adonai. Dia tidak akan mengucapkan Yahweh. Itu bagi mereka adalah suatu penghinaan. YHWH, Yod-He, Vav-He. Mereka akan secara otomatis mengganti namanya menjadi Elohim Adonai. Ya, ini Yesus kata kebenaran sebetulnya. Nah, ini poin pertama yang diminta. Kristus adalah pencipta. Saya sengaja meng-highlight yang merah ya. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini highlight yang pertama, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Berarti memang ayatnya kan sudah clear. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dan yang kedua adalah barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dari sini Tritunggalnya kelihatan. Ada suara Bapa, ada Roh Kudus bentuk merpati, lalu ada anak. Ayatnya ada di bawah, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah dan turunlah, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku clear. Kepercayaan inkarnasi dalam kekristenan tradisional adalah sosok kedua dari Tritunggal, yang juga dikenal sebagai Allah Putra atau Logos. Menjadi daging, dikandung dalam rahim Maria juga sebagai Theotokos. Kepercayaan inkarnasi adalah kepercayaan bahwa Kristus ada sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Kepercayaan inkarnasi adalah sebuah pengajaran teologi fundamental dari kekristenan Ortodoks, berdasarkan pada pemahaman perjanjian baru. Dalam Alkitab pengajaran termurni tercantum dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Itu adalah ayat yang paling kuat. Kristus sekarang ini sedang memang cukup viral sekarang ya. Sekarang kita ngomongnya. Makanya saya juga nggak tahu mau ngomong apa. Ini yang membelok-belokkan pengajaran ini juga orang-orang yang kita ini kan junior ya Pak ya. Masih belajar tentang, mereka tuh senior yang koar-koar ini tentang Yesus ciptaan, Yesus adalah bukan anak Allah, bukan, aduh pusing. Ini yang ngomong gini, Yesus bukan juru selamat segala. Ini yang ngomong gini, ini senior Pak. Bos itu doktor S1 SS-nya berapa selesai, titelnya udah banyak. Kita juga nggak bisa klaim dia, kita juga nggak bisa marah dia. Orang pengalaman rohaninya, belajar rohaninya lebih kencang dari kita, ya kan? Tapi mereka bisa seenaknya membicarakan Yesus seperti itu, pengajarannya seperti itu, kan jadinya gimana ya? Takutnya seperti yang dikatakan di mana ya?
Coba saya lihat. Dikatakan di Kisah Para Rasul kalau salah, ada Yesus yang lain yang mereka ajarkan. Alkitabiah Pak, kalau sekarang orang bisa berubah untuk mencintai Yesus, berubah untuk memahami Yesus yang sebenarnya, karena di kitab Rasul Paulus pun mengatakan Demas, teman sepelayanan dia pun berubah setia. Dia mencintai dunia. Itu sudah ada di Alkitab. Jadi kita tetap pada pemahaman kita. Kalau Pak Ari tanya saya, Pak Riko gimana? Oh, saya tetap masih pegang kuncennya, Pak. Kuncennya tahu? Alkitab kita kan ada kuncennya. Dari dari PL sampai PB ada kuncennya. Yesus juru kuncinya. Saya tetap percaya dia, saya tetap pegang dia. Karena dia yang pegang kunci kerajaan maut dan kunci kerajaan sorga. Gitu loh. Kristus adalah pencipta, saya meng-highlight di situ kata sulung. Sulung sebetulnya di sini diterjemahkan prototokos. Apa Bapak Ibu? Prototokos. LAI menerjemahkan yang sulung anaknya. Tapi King James malah lebih bagus sebetulnya. Dia firstborn and creation. Apa? Jesus the creator. Sebetulnya lebih bagus diperanakkan ya. Sulung ini diperanakan. Lalu di situ dikatakan segala sesuatu diciptakan untuk dia. Dia adalah pencipta. Menggunakan pelafalannya kitso. Bareng-bareng Bapak Ibu, kitso. Pencipta, menciptakan. Kreator. Maker. Dia adalah maker. Nah, sudah saya jabarkan berarti siapa itu? Kristus. Kristus adalah pencipta. Kita sudah tahu di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan ada di bumi. Ini sebetulnya makanya ini adalah doktrin bahasa Tritunggal yang ada di PB untuk dijelaskan. Karena saya bilang Rasul memang kesulitan sekali ketika dituntut untuk menyatakan siapa Kristus, Tuhan kamu ini siapa? Rasul dong yang bisa ngalamin. Kan yang mengalami kuasa Yesus benar-benar itu kan Paulus, wanita pendarahan 12 tahun, Yairus yang anaknya dibangkitkan, Lazarus, mereka yang dibangkit, mereka merasakan kuasa Tuhan bahwa dia benar-benar Tuhan dan benar-benar bisa membangkitkan. Nah, seperti ini. Ya kan? Kejadian pasal 1 pada mulanya adalah Allah menciptakan. Dia menciptakan. Bereshit barah Elohim et Hashamayim ve'et haeres. Ya, bacanya dari sini. Bereshit bara Elohim et Hamasyaim ve'et haares. In the beginning God created the heaven and the earth. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dia adalah pencipta, clear. Dia adalah kekal. Pasal ayat 17, 18, 3, 2, 1. Baca bersama-sama, 3, 2, 1. Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ia kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Kata kekal menggunakan aenios. Aenios. Apa Bapak Ibu? Aenios. Kekal. Di situ sebetulnya kalau bahasa Inggrisnya adalah eternal. Jesus eternal ya.
Ia yang sulung yang pertama bangkit dari antara mati. Di sini ada kata Yesus dibangkitkan dari kematian. Dan ketika kita ada di dalam Dia, kita tidak mati. Karena kita merespon Dia, kita ikut dibangkitkan. Mereka yang tidak merespon Dia, tidak akan pernah dibangkitkan. Saya sering khotbahkan ketika di bulan lalu saya ke Nusa Kambangan, di nyebrang ke lapas-lapas, saya bilang ada 3 varian orang. Yang pertama adalah tahu Yesus juru selamat, tahu Yesus bisa membangkitkan orang, tahu Yesus bisa menyelamatkan orang karena ayatnya kuat. Tapi mereka acuh tak acuh, itu yang varian pertama. Acuh tak acuh, mereka tahu ya udah. Nah yang kedua, tahu Yesus juru selamat, tahu Yesus bisa menyelamatkan, mereka bukan acuh tak acuh, mereject, menolak, bahkan membunuh. Kalau bisa dipersekusi, kalau bisa diintimidasi. Kalau bisa jangan dikasih bangun gereja. Udah tahu ya golongan mana. Yang pertama golongan mana, acuh tak acuh. Yang kedua golongan mereject itu acuh tak acuh. Apa? Mereject. Sudah tahu golongan varian yang mana. Nah yang ketiga adalah merespon kasih karunia-Nya. Itu adalah kita yang di sini. Amin. 3 manusia, golongan manusia yang seperti ini. Nah, kalian bagian mana? Kalau kita merespon kasih karunia Dia, kita masuk dalam pengorbanan Dia, kita mendapat kasih karunia Dia, kalau Dia yang bisa bangkit dari pertama, kita pun ikut dibangkitkan. Makanya kita dikatakan akan diberikan tubuh ke, nah, tubuh ini nggak laku Bapak Ibu. Tubuh ini cuma laku di dunia ini saja. Kita akan diberikan tubuh kemuliaan dan di kitab kita perjanjian baru dikatakan diubahkan dalam sesaat. Karena kalau memakai tubuh yang lama, kan kita memahaminya tuh, aduh, kalau kita ke rumah duka, orang mati dalam peti mati, mukanya tersenyum, ini pasti dipanggil Tuhan, malaikat yang jemput. Kata siapa? Kalau hidupnya jorok di dunia ini, belum tentu yang jemput malaikat. Bisa aja itu, apa? Malaikat maut. Nggak bisa jadi patokan. Kalau jadi patokan bagaimana itu yang mati kebakar, mati yang ditimpa gedung, mati yang meledak di pesawat, di kapal, nggak bisa. Rasul pun tidak ada yang matinya normal. Ada yang ditikam, ada yang dipancung, ada yang disalib terbalik, ada yang ditombak. Nggak ada acuan. Sejak Rasul menerima Roh Kudus, pencurah Roh Kudus, mereka tahu bahwa tubuh ini panah, tubuh ini tidak laku di surga. Mereka habis-habisan jor-joran hanya untuk memuliakan, mengabarkan kabar baik. Itu yang Tuhan mau dari umatnya. Ketika mengetahui bahwa ada kebangkitan bagi kita untuk selamat. Jadi ada ayat mengatakan, kalau kamu mencintai dunia ini, kalau kamu hilang nyawamu gara-gara aku, kamu akan dikembalikan dalam kemuliaan. Tapi ketika kamu takut akan kamu mendapatkan dunia ini, semuanya kamu dapatkan, tapi apalah gunanya kalau jiwamu binasa. Tuhan berkali-kali mengajarkan banyak tentang soal kehidupan. Cuman manusianya aja nggak sanggup terima. Sebetulnya Yesus matinya karena apa sih? Saya bertanya. Dia dicari kesalahannya nggak ketemu, Pak. Pilatus pun angkat tangan, udah diselidikin, ini orang nggak layak dihukum mati. Saya nggak ketemukan kesalahannya buat dia mati, kan gitu. Kan dia diadukan sama 4 ormas kan, ormas Saduki, kalau sekarang kan ormas Saduki, ormas Farisi, ormas ahli Taurat, ormas Herodian, ya kan? 4 ormas ini kan yang setiap kali Yesus kemana-mana ngikut. Ngikut bukan buat diajarin sama Tuhan. Buat cari kesalahannya, Pak. Pertanyaan orang Herodian, orangnya Herodes, orangnya raja. Guru, engkau sangat baik. Bolehkah kami menerima pengajaran dari engkau? Bolehkah kami membayar pajak? Jebakan. Itu pertanyaan jebakan, Pak. Yesus tahu mereka mau jebak dia, terus dia bilang gini, kamu tuh sesat, jahat hatimu. Ambil 1 koin buat saya. 1 dinar.
Terus dia bilang, ini gambar siapa? Raja. Tulisan siapa? Raja. Kembalikan yang punya raja. Betul? Kembalikan yang punya raja, haknya raja. Dan kembalikan pula yang milik Tuhan. Di situ ada 2 kriteria, pajak buat raja, perpuluhan buat tuh. Clear, Herodian. Lalu pertanyaannya orang Farisi. Guru, Musa memberikan surat cerai. Ya kan? Boleh nggak kita menceraikan istri? Terus Tuhan menjawab apa? Pada mulanya itu tidak ada perceraian. Yang diciptakan adalah Adam dan Hawa. Seorang laki-laki dan seorang wanita ya. Enggak dibilang laki-laki ya. Kalau sekarang kan laki-laki yang laki-laki boleh. Ini yang saya juga bingung kalau sampai ada pendeta bisa berkatin kayak gini. Ini melanggar, entah dia takut atau apa jadinya. Nah, lalu mereka diikat oleh tali pernikahan yang maut saja yang boleh membubarkan mereka. Musa keluarin surat cerai itu karena ketegaran hati mereka. Tidak bisa mengampuni pasangannya, baik suami tidak bisa mengampuni istri, atau istri sudah tidak mampu lagi mengampuni suaminya, lalu dibuatlah surat perceraian. Tapi disalahartikan, dia pikir dapat surat cerai boleh kawin lagi. Sebetulnya ketika mendapatkan surat cerai ini kita harus bertahan dalam kondisi tidak boleh menikah, kecuali pasangan itu mati. Tapi sekarang ini kan disalahartikan, saya udah cerai ya, udah ada suratnya. Kawin lagi. Sah di administrasi negara, tapi tidak sah di mata Tuhan. Itu pertanyaan orang Farisi. Lalu pertanyaan orang Saduki. Orang Saduki itu tidak memahami kebangkitan. Orang Saduki tidak memahami ada malaikat, tidak ada dunia roh, tidak ada kebangkitan. Farisi mengakui dua-duanya. Mengakui kebangkitan dan mengakui semuanya. Nah, itulah beda orang Saduki sama Farisi. Lalu pertanyaan Saduki apa? Tuhan, kan Taurat Musa mengatakan, kalau seseorang menikah, abangnya menikah, tidak punya keturunan, lalu mati abangnya. Adiknya harus menikahi iparnya, betul? Lalu dibilang, ada dari kita yang satu meninggal, lalu yang kedua menikahi lagi wanitanya. Lalu sampai 7 laki-laki menikah satu wanita, lalu matilah ke-7-7-nya. Terus di surga itu dia suaminya yang mana? Pertanyaan jebakan orang Saduki. Tuhan bilang, kamu tuh sesat dan kamu tidak tahu Injil. Baca bahwa Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah orang hidup. Di surga tidak kawin itu pertanyaan dijawab semua sama Tuhan. Lalu ahli Taurat. Tadi kan sudah Farisi, Saduki, Herodian ya. Ahli Taurat pertanyaannya apa? Jebakannya apa? Rabi, di manakah hukum yang terutama? 10 hukum itu. Tuhan bilang, hukum yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa. Lalu hukum yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Dari kedua hukum inilah mencakup semua hukum-hukum yang ada. Pertanyaan dan Tuhan menjawab semuanya clear sampai mereka tidak lagi bisa bertanya-tanya. Hikmatnya Yesus luar biasa. Kan gitu. Lalu kita masuk ke Kristus adalah pencipta. Oh, ini mundur jadinya. Nah, Kristus adalah kekal. Kita baca di 1 Yohanes 1 ayat 1 pasal 1 ayat 1. 3, 2, 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan tentang firman yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami.
Di sini saya kasih gambar, kita lihat manusia bermasalah dan dosa. Dan upah dosa adalah maut. Dan di sini adalah kematian kekal. Lalu ada Kristus membayar. Ya, akhirnya kita harus mendapatkan kehidupan yang kekal, eternal life. Kalau Tuhan tidak membayar dengan darahnya, dengan nyawanya, kita selamanya akan di posisi maut. Jadi heran kan kalau ada manusia bangga gitu. Manusia sombong, kayak dia manusia yang suci, dia yang bisa mengatur orang masuk surga dan neraka. Aneh kan? Itu pemahaman seperti apa gitu. Padahal kita only the dust, debu tanah doang. Kalau orang Yahudi ortodoksnya, kalau kita ngomongin orang Yahudi itu menghina kita lebih parah loh. Kita diciptakan untuk menikmati surga. Orang Yahudi yang di Israel. Terus kita kalian untuk bara api di neraka. Jadi maksudnya mereka tuh nggak bangsa pilihan. Di luar bangsa mereka, di luar suku mereka, anjing. Kafir. Itu pemahaman mereka. Tapi ketika mereka tidak mau menerima Mesias ini, dan Mesias itu dibuang keluar, permata itu dibuang keluar, dan kita menerimanya, kitalah yang diselamatkan. Mereka masih menanti Mesiasnya. Sedangkan Mesias yang sudah datang bersama-sama dengan kita. Ini yang seharusnya kita pahami bahwa ada kekekalan pada Yesus. Nah, Kristus adalah penebus. Kolose pasal 1 ayat 19 sampai 22. Kita baca kembali bersama-sama. 3, 2, 1. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dia Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian di darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatannya yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan. Kata perdamaian atau penebusan di sini, IAI memberikan penebusan, menebus, dan penyelamatan. Itu kalau di pelafalan bahasa Yunaninya adalah apolutrosis. Apa Bapak Ibu? Apolutrosis. Jadi penebusan dan pembebasan Allah sebagai penebus. Di dalam dia sudah kepenuhan keilahiannya. Nah, ketika kita merespon Yesus, kita pun mendapatkan kepenuhan itu. Jadi dia bisa menebus kita. Dengan darahnya kita didamaikan. Jadi begini Bapak Ibu. Taurat itu kan berbicara tentang ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, tidak ada hukumnya, Pak. Jadi masih hukum rimba. Siapa kuat, siapa raja, gitu. Jadi aneh kan? Satu bangsa besar keluar dari Mesir, dibawa ke Bukit Sinai, Tuhan berikan hukum. Tuhan berikan perjanjian. Taurat. Torah. Di situ detail sekali perjanjiannya antara Tuhan dengan manusia, Tuhan dengan bangsa ini, dan manusia dengan manusia. Itu semua clear. Ada di Taurat. Nah, bagaimana ketika mereka menghadapi Tuhan? Di masa itu, mereka harus mendelegasikan kepada imam yang boleh masuk berhubungan dengan Tuhan. Manusia kita ini tidak bisa. Jadi ketika itu ada tabernakel, kemah suci Tuhan itu dibangun oleh orang Lewi yang urus. Ingat, 12 suku itu cuma suku Lewi yang tidak ada pusakanya, karena dia pusakanya adalah Tuhan. Dia mengurus tabernakel, kemahnya Tuhan, kemah kudusnya Tuhan. Dan kemah itu terbagi 3. Pelataran, ruang kudus, ruang maha
kudus. Ruang kudus boleh, semua imam boleh di situ mempersembahkan apapun. Tapi ruang maha kudus cuman boleh kepalanya. Kepala para imam, yaitu Harun kalau waktu itu. Dan itu pun dia harus tahir benar-benar Bapak. Jadi ketika imam besar itu, imam besar ya, yang masuk ke ruang maha kudus, dia harus tahir dan tidak boleh najis. Makanya ketika ini mungkin di zamannya Musa, Harun masih oke, tahir dan tidak mengalami masalah. Tapi ketika sekarang ini kesininya kan, makanya ada imam besar harus dipasangin tali lonceng ya. Masuk ke ruang maha kudus yang takut dia tidak bersih, tidak tahir, masuk ke sono, kena tabut, mate. Jadi nggak ada tahu, kalau dia masih jalan-jalan kan kerincing, bakar ukupan gitu kan, bakar penebusan dosa gitu kan, masih kedengeran. Tapi kalau udah nggak bunyi, mati nih kayaknya. Jadi bisa tarik keluar. Kan orang juga nggak berani masuk Pak. Masuk jangankan imam aja mati, gimana yang biasa kan gitu. Jadi bisa tarik keluar. Itu tradisi waktu itu. Ketika masih dalam bentuk kemah. Nah, tabut perjanjian kan akhirnya sama Daud dikembalikan ke Bait Salomo. Ya kan dibangun dari situ. Akhirnya tabut itu ada di ruang paling sana. Cuman imam dong yang boleh ke sana. Nah, ketika itu. Nah, ketika Yesus mati di atas kayu salib, apa yang terbelah? Tirai bait Allah terbelah. Ya kan? Dan baca, terbelahnya dari bawah. Bukan dari atas. Jadi terbelahnya itu dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas orang bisa. Kalau dari atas ke bawah berarti cuma Tuhan yang bisa melakukan. Karena tirai itu tinggi. Lalu Yesus, apa arti Tuhan membelah itu tirai itu? Yang artinya sudah selesai. Manusia tidak perlu lagi memakai cara untuk mendelegasikan pengampunan dosa, keselamatan itu melalui imam, melalui orang. Makanya ketika dia berbicara dengan seorang wanita di sumur Yakub, apa katakan? Akan tiba masanya kamu orang-orang Samaria tidak perlu lagi ke Gunung Gerizim untuk menyembah Tuhan. Dan orang-orang Yehuda ke Bait Allah di Yerusalem. Tapi akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ini sebetulnya apa clue-clue yang dia ingin sampaikan sebelum kematiannya kepada umat manusia, bahwa untuk bertemu dengan dia ada masanya yang nanti dia menjadi seorang penebus. Dan lucunya ketika dia mengatakan bahwa ini ada tubuh dan ini ada darah, itu muridnya banyak yang meninggalkan dia karena terlalu keras. Ketika dimakan, kamu harus makan tubuhku dan darahku, baru kamu bisa mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Dia memakai suatu perjanjian yang baru dengan tubuh dan darahnya. Dia menebus semua manusia yang mau merespon tubuh dan darahnya. Makanya ketika jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Clear sebetulnya di situ udah nggak perlu di multitafsir, nggak perlu dibelok-belokkan kan sebetulnya. Nah, Kristus adalah penebus yang ketiga adalah Wahyu 1 ayat 15, kita baca 2 ayat ini bersama-sama. 3, 2, 1. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Efesus 1 ayat 7, 3, 2, 1. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi clear ketika kita merespon Yesus dan dibaptis dan memakan tubuh dan darahnya, ada penebusan di situ.
Dibaptis menyelamatkan tidak Bapak Ibu? Tidak. Tapi nggak dibaptis nggak selamat. Pilihannya jadi serba ini kan. Dibaptis nggak menyelamatkan, karena itu baptis pertobatan. Tapi nggak dibaptis nggak selamat. Tapi ketika kita sudah dibaptis dan bertobat sungguh-sungguh dan menerima karya dari tubuh dan darahnya dengan benar, karena ada orang memakan tubuh dan darahnya pun ada yang tidak benar. Betul, Paulus katakan bukan menghasilkan berkat, bukan menghasilkan mujizat, tapi sakit penyakit. Kalau yang sudah baca ayatnya clear tahu. Makanya pelaksanaan perjamuan kudus pun harus dilakukan dengan benar dan khusyuk. Dan benar menghormati Tuhan, Yesus sebagai Tuhan. Ya, bukan sebagai ciptaan. Karena ciptaan adalah saksi Yehova yang mengatakan begitu. Makhluk rohani. Di kisah para rasul yang mula-mula pun mereka tidak mampu menerima Yesus sebagai Tuhan. Karena mereka mengatakan Yesus adalah makhluk rohani. Itu saja. Nabi seperti nabi-nabi yang lain. Mari kita istirahat sebentar, kita lihat